Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku bakalan kasih tutorial ke kalian bagaimana cara menggunakan dynamic routing. Tapi sebelum itu aku mau jelasin sedikit ke kalian apa itu dynamic routing. Jadi dynamic routing itu peruteran dinamis dengan gaya yang lebih santai tapi tetap padat berisi. Jadi dynamic routing itu ibaratnya kita tuh menggunakan Google Maps. Terus kita tuh nggak perlu menghafal setiap belokannya. Jadi si aplikasi itu bakal cari rute tercepat secara otomatis. Nah kalau misalkan ada jalan yang macet atau ditutup, nah Google Maps itu langsung kasih rute pengalihan. Terus juga kita di dynamic routing ini kita tuh menggunakan RIP. Tapi bukan RIP doang, tapi di sini aku pakainya RIP. Nah, RIP itu Routing Information Protocol. Jadi istilahnya RIP ini kayak kakek buyutnya protokol routing dinamis. Meskipun udah tua, RIP ini masih sering dipelajari karena konsepnya yang sangat sederhana dan mudah dimengerti. Kalau kita pakai analogi GPS lagi, RIP itu seperti kompas sederhana. Dia cuma peduli berapa jauh jaraknya, bukan seberapa macet jalannya. Nah lanjut, aku mau kasih tutorial ke kalian bagaimana cara routing. Pertama, kita masuk ke router yang pertama, router A. Lalu kita buka interface. Nah di interface ini kita namain ethernya, kayak misalkan ether 1 itu untuk WAN, ether 2 uplink, dan ether 3 untuk LAN. Setelah itu kita masukin IP address-nya. Di sini aku masukin dulu IP address untuk WAN. Lalu kita masukin IP address untuk uplink dan LAN. Di sini lanjut kita ke DNS. Tambahin 888 dan aku tambahin juga 111. Jangan lupa low-nya itu kita checklist. Setelah DNS, kita ke IP route. Di IP route ini kita masukin gateway. Nah, gateway di router A itu 172.16.12.1. Oke, lanjut kita ke DHCP server, lalu DHCP setup. DHCP setup itu kita pilih yang LAN. Kita next sampai sukses. Sini aku ganti jadi menit ke 30 menit. Terus kita ke firewall NAT, lalu kita tambahin. Nah, actionnya itu kita ubah ke masquerade. Lalu out interface kita pilih yang WAN karena itu sumber internetnya. Lanjut kita ke RIP. Nah, di RIP ini pertama kita pilih dulu yang interface, lalu plus, pilih yang uplink. Nah, lalu kita pilih yang network. Kita masukin semua, nggak semua sih, IP network sama IP networks untuk uplink dan LAN. Kecuali WAN kita nggak usah dimasukin. Play, oke. Setelah masukin IP networks, kita cek ke IP routes. Kalau udah muncul DR-nya ini, berarti dynamic-nya itu udah aktif. Nah, di sini aku udah kesambung ke internet, lalu kita coba IP config dan ping ke router yang ke B. Oke, ini udah selesai.
Kita lanjut ke router yang B. Di router B juga kita sama ke interface dulu buat kita namain si ethernya. Lanjut kita ke IP address, kita masukin IP addressnya. Jangan lupa kalian masukin juga IP address untuk WLAN, tapi sebelum kita masukin IP addressnya, kita aktifin dulu WLAN-nya di interface. Lalu kita masukin IP address untuk WLAN. Setelah kita masukin IP address, kita ke firewall NAT, lalu kita ubah actionnya. Ini kayak tadi, tapi out interface-nya kita pilih yang uplink karena uplink ini sumber internetnya. Kita ke DNS, lalu kita masukin 888 dan 111. Jangan lupa allow-nya di checklist. Setelah firewall, kita ke router, ke IP route. Nah, di sini gateway-nya kita masukin. Kalau untuk masukin IP itu kita sesuaiin sama topologi yang sudah aku buat sebelumnya. Jadi kita tinggal setting. Lalu kita ke DHCP server, kita pilih yang LAN. Setelah itu kita lanjut ke RIP. Sama seperti sebelumnya, kita ke interface dulu lalu ke network. Kita pilih yang Ether 1 uplink. Sama juga kita masukin IP networks-nya. Untuk WLAN-nya juga kita masukin. Masukin untuk IP WLAN. Setelah RIP sudah, kita cek dulu ke IP routes. Kita tunggu sampai DHR-nya itu muncul. Nah, di sini udah muncul, berarti udah aktif. Lanjut kita ke wireless. Kita tambahin. Di sini kita pilih dynamic case. Lalu kita buat passwordnya. Sini aku mau bikin wifi di router kedua. Play oke. Lalu kita ke interface, klik 2 kali. Nah, di modenya itu kita ubah ke AP bridge,
Lalu bandnya itu kita pilih yang BGN. Nah, untuk SSID-nya ini nama kita. Nama yang mau kalian pakai buat WiFi. Lalu untuk security profile-nya kita pilih profile 1. Untuk frekuensinya kita pilih auto, apply, lalu oke. Di sini aku mau coba masukin dulu passwordnya, tapi di sini nggak akan langsung ada internetnya karena aku belum DHCP setup. Nah, di sini aku DHCP setup dulu untuk WLAN. Kita pilih WLAN lalu next. Nah, di sini udah ada internetnya atau connect. Setelah itu kita ping, pertama kita IP config dulu, lalu kita ping ke router A dan sudah. Oke, sekian tutorial dan penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.